Ini selamat datang di Loka Karya 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di Loka Karya 6 dengan tema keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah dengan saya Ahmad Saiful Mirza, calon pengajar praktik dari SDN Peleburan 04. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Ya. Sehat luar biasa Pak. Oke, baik. Izinkan ke saya untuk memfasilitasi Bapak Ibu terkait dengan keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah. Kaitannya hari ini tujuannya, sebelumnya kita sepakati dulu ya kesempatan pasar ini ya. Yang pertama, datang tepat waktu, kemudian nanti Bapak Ibu bisa resen ketika mau bicara, kemudian menjaga ketenangan dan baik dan selesai tepat waktu. Sepakati Bapak Ibu kesempatan kelas kali ini? Ya, makan. Oke, baik. Nah, tujuan Loka Karya 6 kali ini nanti peserta menghasilkan rencana kerja 1 tahun untuk pengembangan sekolah. Kemudian nanti peserta dapat mengidentifikasi kekuatan dirinya yang mendukung program sekolah. Kemudian nanti Bapak Ibu peserta dapat menyusun rencana penguatan kompetensi diri untuk mendukung program sekolah. Nah, berikutnya sebelum Loka Karya 6 ini Bapak Ibu telah melaksanakan praktik baik ya. Praktik baik yang telah dilakukan sekolah tentunya sangat luar biasa sekali ya yang telah dibuat ya. Nanti Bapak Ibu bisa share di sini mengenai praktik baik yang telah dibuat pada Jamboard. Bapak Ibu nanti praktik baik yang telah dilakukan itu nanti bisa di-sharing lewat Jamboard yang akan saya share di kolom chat. Sebentar. Ya, silakan Bapak Ibu bisa mengaksesnya melalui kolom chat. Ada yang kesulitan untuk mengaksesnya? Ya, ini ada dua. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan dua. Tentunya kan praktek baik itu berhubungan dengan perencanaan program kan. Nah, tentunya dalam hal ini Bapak Ibu kan sudah buat praktek baik. Tujuannya apa? Nah, praktek baik itu termasuk dalam rencana yang ada dalam sekolah seperti itu. Nah, Bapak Ibu tuliskan yang pertama tujuan merencanakan program, yang kedua program telah dibuat Bapak Ibu di sekolah. Silahkan bisa membuat melalui sticky note yang telah disediakan. Yang pertama di kolom tujuan ini merencanakan program, yang kedua judul program yang telah dibuat itu seperti apa. Dan nanti bisa Bapak Ibu yang lain bisa menanggapi, oh, sekiranya kok program Bapak Ibu ini kok baik, nanti mungkin bisa terinspirasi seperti itu. Silakan, saya tunggu. Nah, ini judul budaya literasi. Oke, tujuannya meningkatkan murid. Mungkin bisa buat dua sticky note ya, kanan dan kiri ya. Ini siapa Pak Heru? Oh ya Pak. Misalkan ini programnya, atau mungkin bisa digeser termasuk tujuannya atau judul programnya. Nanti bisa dipindah di kolom program. Oke, baik. Judulnya budaya literasi sekolah. Luar biasa. Ini ada tujuan untuk membuat programnya, ada meningkatkan literasi murid. Dari Pak Lasminto tujuannya membiasakan anak makan makanan sehat. Kemudian tujuannya agar siswa lebih disiplin dalam waktu. Kemudian ini Pak Lasminto programnya ada Jumat Gemas. Kemudian mungkin Bapak Ibu bisa mengamati ya program-program yang telah dibuat oleh Bapak Ibu semua. Mungkin nanti bisa terinspirasi, nanti mungkin bisa dijadikan praktek baik juga di sekolah. Oke, baik ya, itu
siapa nih yang mau menanggapi nih terkait mungkin kalau untuk tujuannya? Coba, kan tujuannya bermacam-macam ya, ada yang meningkatkan interaksi murid, ada juga agar anak lebih sadar dan peduli lingkungan ya. Kita sepakat semua ya kalau tujuannya seperti itu ya. Mungkin untuk yang kita poinnya ke program nih ya, mungkin dari siapa nih, Pak Lasmito? Jumat Gemas, apa itu Pak? Coba ceritakan Pak Lasmito. Baik, terima kasih Pak Mirza. Untuk nama programnya itu adalah Jumat Gemas. Gemas itu singkatan dari gemar makan makanan sehat. Nah, jadi dilaksanakan di hari Jumat, makanya namanya Jumat Gemas. Nah, tujuannya ini untuk membiasakan anak makan makanan sehat, Pak. Karena yang sering kami lihat itu anak-anak ternyata masih belum peduli dengan makanan yang mereka makan atau yang mereka konsumsi. Kadang masih sering makan ciki-ciki itu, Pak. Oh, Nah, ciki. ya betul. Jadi kami ingin membiasakan itu dan harapannya anak-anak membawa bekal dari rumah dengan menu 4 sehat 5 sempurna. Begitu Pak. Luar biasa sekali ya program yang telah dibuat, praktek baiknya di Pak Lasmito ya. Coba satu lagi nih ya, mungkin ini papan bekas untuk membuat jam kehadiran siswa. Siapa ini yang buat? Ya Pak. Oke Pak, ya silakan Bapak. Ya Pak. Pak Budi. Ya baik, terima kasih ya Pak Mirza. Baik, jadi judul program yang diambil yaitu papan bekas untuk membuat jam kehadiran siswa, di mana tujuannya di sini supaya siswa itu lebih disiplin terkait waktu. Jadi mereka ketika hadir masuk kelas itu langsung memutar jamnya itu, jadi ketahuan di situ tanpa saya mengecek, itu sudah tahu waktunya masing-masing anak berangkatnya jam berapa saja, yang terlambat siapa saja saya bisa tahu di situ. Wah, luar biasa sekali ya. Baik, ini kita lihat semua ya bahwa program-program praktek baik yang telah dibuat itu sangat luar biasa nih. Nah, coba saya ingin tahu ya, dari ada beberapa program yang telah dibuat ya. Seberapa tertarikkah Bapak Ibu dengan program-program yang dibuat oleh teman-teman? Maksudnya seberapa puaskah kalau misalkan Bapak Ibu sangat tertarik dan puas? Ketik 1 di kolom chat, kalau tidak, kalau mungkin dianggap biasa saja mungkin ketik 2. Silahkan Bapak Ibu. Pak Heru sangat tertarik dan puas, Pak Las juga sama, Pak Budi juga, Bu Alin juga sama, Pak Wajid juga sama. Berarti semua sangat tertarik dan sangat puas ya. Mungkin ini yang sudah desain nanti bisa dibuat praktek baik di sekolah Bapak Ibu ya. Mungkin nanti bisa diskusi dan sebagainya seperti itu. Kemudian ini coba kita kembali ke ini ya. Kita tulis refleksi diri dengan melihat ini, baca dulu ya. Nah, kan sudah nih tadi sudah belajar tentang program sekolah, kemudian pelajaran hari ini apa ya, kemudian juga perasaan Bapak Ibu setelah pembelajarannya apa. Tentunya tadi yang pertama tentang tujuan dari pembuatan program sekolah ya, kemudian programnya apa, mungkin bisa dituliskan ya, materi apa yang telah dipelajari, kemudian perasaan Bapak Ibu apa secara berlangsung. Silakan. Yuk, di halaman 2. Oke, membuat buatan program sekolah, oke, baik. Tentang pengembangan sekolah, baik. Ada lagi mungkin bagaimana meletakkan program dan tujuan, oke, merencanakan program, kemudian berbagi praktik baik sekolah. Perasaannya ya, ada seneng banget, nah, kemudian perasaan saya gembira dan sebagainya. Oke, baik. Nah, baik, kita sudah bisa melihat ya perasaan Bapak Ibu, perasaan senang dan gembira. Tentunya ini refleksi ini mungkin bisa dilihat pada ilustrasi berikut. Bentar. Nah, ini kita lihat, kita sudah menuliskan refleksi. Nah, sudah lihat? Nah, tadi kan sudah belajar membuat program dan sebagainya, kemudian sudah mengetahui praktek baiknya seperti apa. Nah, sekarang coba Bapak Ibu posisikan diri Bapak Ibu
pada gambar tersebut itu ada ini seperti ini, kira-kira apa ya terkait dengan mungkin dikaitkan dengan program yang telah dibuat ya praktik baik, atau dalam arti perkembangan Bapak Ibu selama mengikuti guru penggerak ini ya. Coba siapa yang mau bercerita kalau misalkan Bapak Ibu dalam tanaman ini diposisikan seperti apa? Silakan, siapa? Siapa nih? Oh ya, mungkin Pak Lasminto ya. Silakan Pak Las. Baik, terima kasih Pak Mirza. Dari gambar yang saya lihat ini ya, jadi kita untuk mencapai tujuan tertentu itu memang harus berproses ya Bapak. Ya. Jadi mulai kalau dari gambar itu mulai benihnya, kemudian tumbuh tunas, kemudian berkembang lagi ada daun yang mulai muncul, kemudian tumbuh lagi sudah mulai ada kuncup daun sampai kuncup kembang ya, bunga sampai akhirnya bunganya bisa mekar. Jadi ketika kita merencanakan sesuatu itu juga perlu harus memperhatikan tahap-tahapnya biar nanti Halo Pak Las. Sepertinya koneksinya terputus ya. Iya Pak. Oke, baik. Coba mungkin nanti sambil menunggu kembali Pak Las kembali, coba mungkin Pak Heru nih, kalau lihat tahap ini dari kelima ini Pak Heru masuk di tahap yang mana? Saya ini posisinya terkait program Bulisman budaya literasi sekolah yang ada di sekolah kami ini masih pada tahap yang keempat. Tahap yang Pak Mirza. Oh, Iya ini loh, kalau kita kasih nomor itu di nomor 4 itu. berarti Masih perlu evaluasi, siap. kemudian pembenahan sana sini biar nanti bisa berjalan dengan baik. Ya, berarti masih ada peluang untuk berkembang lagi ya Pak ya? Ya betul Pak Mirza. Siap, baik. Terima kasih Pak Heru. Coba Pak Lasminto tadi sudah terlempar. Mungkin dari Pak Lasminto, dari kelima tahapan ini Pak Lasminto terkait programnya itu diposisikan di mana? apakah suara saya terdengar Pak? Terdengar. Ya terdengar Pak. Kalau untuk program di sekolah kami ini mungkin baru di tahap yang nomor 3 itu Pak. Nomor 3. Jadi ya sudah berjalan sekitar dua bulanan lah, dan alhamdulillah tanggapan dari orang tua dan baik. Kemudian tetapi masih ada beberapa orang tua yang kadang lupa membawakan bekal Pasca Lima Sempurna. Nah ini masih jadi evaluasi kami sebagai sekolah yang harapannya nanti bisa semua anak dan orang tua bisa terlibat untuk mensukseskan program tersebut, gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Lasminto ya. Jadi kita sudah bisa ambil pelajaran di sini. Tadi sudah Bapak Ibu sudah menuliskan beberapa praktik baik juga tentang program tentang pengembangan sekolah ya, tentang rencana pengembangan sekolah di sekolah apa, kemudian praktik baik yang dilakukan apa. Mungkin nanti untuk praktik baik yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua ini bisa dijadikan referensi juga untuk digunakan di sekolah Bapak Ibu yang lain seperti itu. Dan tadi juga sudah menuliskan perasaan bagaimana terkait dengan pembelajaran tadi, kemudian tentang posisi diri yang telah dilakukan. Bisa saya simpulkan bahwa Bapak Ibu di sini masih terus berkembang terkait dengan program-program sekolah. Jadi tidak ada namanya kata puas seperti itu. Sepakat Bapak Ibu? Ya sepakat Pak. Sepakat Pak. Oke, baik. Berhubung ini waktunya sudah selesai, mari kita akhiri ya kegiatan hari ini dengan alhamdulillah, ucap hamdalah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dari saya kurang lebihnya saya sebagai fasilitator. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.